Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuat tutorial tentang bagaimana pengoperasian e-learning ya, e-learning MTS Negeri 2 Kuningan. Oke, yang pertama kita buka web browsernya. Disarankan ke Mozilla Firefox ya. Oke, yang pertama di addressnya ini kita tulis situsnya yaitu elearning.mtsn2kuningan.sch.id. Kita klik saja, kemudian ada halaman login, kita masukkan username-nya yang sudah kita punya. Kemudian di sini passwordnya juga sudah kita punya, silakan dimasukkan. Lalu selanjutnya login e-learning. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini saya sudah punya kelas ya, jadi saya akan contohkan bagaimana membuat kelas baru. Misalnya kita belum punya apa-apa gitu ya di sini. Oke, kita bikin ke kelas online ke sini. Kemudian buat kelas online-nya ini diklik untuk membuat kelas baru. Nah, di sini kelas untuk. Nah, kelas ini kita pilih ya. Ada kelas 7, 8 dan 9. Misalnya saya pilih kelas 7. Nah, di sini rombelnya ini kita pilih apakah kelas 7A, B, C, D, E, F dan seterusnya ya. Misalnya di sini saya pilih kelas 7H. Di sini saya mengajar dari kelas 7A sampai kelas 7E, tapi untuk contoh saja saya buat kelas 7H misalnya ya. Nah, nama kelasnya ini di sini karena biasanya saya menulis seperti ini. Matematika. Kemudian boleh strip seperti ini. Kemudian kelasnya kelas apa? Misalnya 7A ya. Kalau di sini misalnya 7H, tapi karena sudah ada guru yang mengajar di kelas 7H, maka saya ini namanya biar biar tidak nantinya tumpang tindih sama kelas yang lain, saya kasih nama misalnya tes. Kelasnya itu nama kelasnya tes 7H ya, seperti ini. Nah, kemudian deskripsinya ini hanya percobaan. Untuk di sini deskripsi bisa diisi sesuai dengan kehendak gurunya ya. Misalnya Matematika MTSN 2 Kuningan 2020-2021 misalnya seperti itu. Atau misalnya Bahasa Indonesia MTSN 2 Kuningan 2020-2021, bebas lah ya di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya pilih mata pelajaran, misalnya saya matematika. Kemudian agenda pertemuannya. Nah, minggu efektif dari semester 1 itu 22 minggu. Jadi kalau misalnya matematika seminggunya 2 kali pertemuan, maka 22 kali 2, artinya 44 pertemuan dalam satu semester. Kalau misalnya satu minggunya cukup 1 kali pertemuan, maka di sininya kita kita pilih 22 ya, 22 minggu kali 1 kali pertemuan berarti 22. Nah, kalau matematika itu 44 ya, karena 22 minggu efektif dan setiap minggunya ada 2 kali pertemuan. Jadi di sini kita pilih 44. Oke, selanjutnya klik buat kelas. Nah, kita akan ditujukan pada kelas yang kita buat barusan. Nah, setelah punya kelas seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mengisi ke sini standar kompetensi ya. Berarti klik standar kompetensi ini ya. Nah, kemudian di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Biar lebih memudahkan supaya tidak mengetik, kita siapkan dulu berkasnya. Nah, untuk kompetensi inti dari pengetahuan ini, kita klik yang gambar ini untuk mengeditnya. Klik dulu. Nah, kemudian setelah itu kita ambil datanya ya, kita tinggal kopas aja. Nah, di sini kompetensi inti dari pengetahuan ini adalah yang ini, kita copy pekan ke yang barusan. Nah, kita copy paste di sini. Oke, kalau sudah klik simpan yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang keterampilan kompetensi intinya juga sama seperti itu. Kita klik yang ini, kemudian kopas dari file aja. Nah, yang ini kompetensi inti 4 ya, keterampilan. Kita kopas dari sini. Oke, klik lagi simpan. Nah, selanjutnya kita mengisi kompetensi dasar. Ini bisa dari silabus ataupun dari KIKD atau dari RPP juga bisa ya. Nah, untuk misalnya kita punya 3.1-nya itu apa nih? Misalnya saya seperti ini ya.
Nah, untuk pengetahuannya 3.1 ini menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Nah, bagaimana menulis itu di aplikasi e-learning ini? Yang pertama kita ke sini dulu. Usahakan jangan diketik seperti ini ya. Tapi gunakan arah yang ini. Oke. Nah, jangan diketik tapi gunakan arah yang ini. Ini nambah, kalau ini nurun ya. Nah, berarti ini pilihnya berapa? Tidak usah kita tulis 3.1 tapi kita tulis satunya aja karena tiganya sudah ada di sini, tinggal satunya di sini. Artinya 3.1. Kalau seperti ini berarti 3.2. Kalau seperti ini berarti 3.3 ya, seperti itu. Nah, di sini di kompetisi dasar ini kita ketik atau copy pastekan 3.1 itu apa? Tidak usah jadi 3.1 seperti ini karena sudah ada tiganya di sini, satunya di sini. Maka di sini kita tinggal nulis teksnya saja atau kopas dari sini misalnya ya. Nah, ini kopas, kemudian simpan di sini. Nah, 3.1-nya ini kita buang. Nah, oke. Kalau tidak dibuang, contohnya seperti ini. Nah, masih tidak dibuang, maka ketika disimpan akan ada dua kali 3.1, 3.1. Untuk itu, yang di sininya ini tidak usah ada angkanya ya. Udah aja seperti ini ya. Kalau sudah kita centang. Nah, makanya 3.1-nya tiganya dari sini, satunya dari sini. Nah, kalau kita mau menambahkan yang 3.2-nya sama seperti yang barusan, kita klik ini lagi sehingga ke angka 2, kemudian copy pastekan di sini teksnya untuk KD 3.2-nya itu apa ya. Kita pastekan di sini. Oke. Selanjutnya klik simpan. Nah, udah muncul ya 3.1, 3.2. Begitupun seterusnya. Namun ketika mau menambahkan, saya sarankan ini di refresh dulu dengan cara boleh klik dulu ini, kemudian kembali lagi ke sana. Baru sekarang kita tulis 3.3-nya ya, seperti itu. Biar nantinya tidak hilang gitu ya. Karena kadang-kadang suka hilang gitu. Jadi biar tidak hilang seperti itu saja. Nah, begitupun seterusnya sampai berapapun KD yang dibutuhkan dalam satu semester ini ya, yang terdapat dalam satu semester ini. Begitu caranya. Nah, untuk keterampilan juga sama. Untuk 4.1-nya kita klik di sini, 1, kemudian 4.1-nya kita pindahkan dari KIKD ini. Nah, yang ini ya, 4.1-nya kita pindahkan ke sini. Kopas aja. Kemudian hapus itunya, kita simpan, selesai. Kalau mau mengedit kita klik yang gambar tulisan ini, kalau mau menghapus kita klik yang gambar tong sampah ini. Udah seperti itu. Langkah selanjutnya ya tinggal diikuti saja. Kemudian kita ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, di sini karena kita sudah buat 2 KD, maka di sini ada 2 KD. Kalau kita sudah buat 5 KD, maka di sini ada 5 KD. Nah, misalnya untuk yang KD pertama kita pilih yang ininya, misalnya kompleksitasnya sedang, kemudian daya dukungnya tinggi misalnya, intake peserta didiknya juga tinggi, maka hasilnya misalnya 89. Tapi KKM yang kita butuhkan misalnya untuk KD1 ini adalah 75. Nah, untuk kelas 7 KKM-nya 70, kelas 8 73, dan kelas 9 75. Misalnya ini untuk kelas 7 itu 70 ya. Maka kita bisa ubah 89 ini dengan cara klik yang gambar buku ini menjadi 70 seperti ini. Kemudian klik simpan. Ya, jadi 70 ya. Nah, untuk KD2 juga sama, misalnya ini sedang kompleksitasnya, daya dukungnya sedang, kemudian indeksnya tinggi ya. Misalnya ini kan 78 ya. Kita mau rubah jadi 70 karena kelas 7 ini kakaknya 70. Kita klik aja, kemudian tulis di sini 70. Klik simpan. Nah, setelah itu untuk kriteria ketentuan minimal mata pelajaran ini harus 70. Maka di sini kita klik lagi edit ya menjadi 70. Kita simpan. Nah, bisa diperhatikan di sini kurang dari 70 itu D ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah sesuai ya. Oke, itu saja untuk KKM. Nanti kalau misalnya KD-nya sudah banyak, tinggal seperti itu aja seterusnya. Disesuaikan. Yang penting KKM mata pelajarannya ini 70. Kalau di sininya 72, 73 ini juga boleh. Yang penting KKM mata pelajarannya ini harus 70 untuk kelas 7, 73 untuk kelas 8, dan 75 untuk kelas 9. Oke, kalau sudah bikin SKKI, KD, kemudian KKM, kita ke rencana pembelajaran. Nah, bagaimana membuat rencana pembelajaran yang baru? Kita klik ini
buat rencana pembelajaran. Oke, kita klik. Nah, di sini ada tanggal kapan kita akan mengajar di kelas itu. Misalnya tadi kita ngajar misalnya hari besok ya, Sabtu misalnya. Kemudian jam pelajarannya ke berapa? Jam pelajaran ke-1 sama sampai jam pelajaran ke-3. Misalnya ini di kelas 7H ini ya. Pertemuan yang ke berapa? Yang ke-1 misalnya. Materinya tentang apa? Misalnya konsep bilangan ya, misalnya. Kemudian KI kompetensi inti yang mana yang dipakai? Kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Nah, KD-nya yang mana? Yang barusan kita bikin di sini akan ada otomatis di sini ya. Misalnya untuk yang 3.1 yang ini menjelaskan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini kita juga siapkan aja RPP-nya biar tinggal kopas. Misalnya di sini saya sudah sediakan nih RPP nih ya, RPP yang 1 lembar. Untuk tujuannya saya kopas dari sini, masukin ke sini. Nah, kemudian untuk metodenya misalnya diskusi dan tanya jawab misalnya ya, karena ini daring gitu, tidak bisa ceramah. Kemudian media atau sumber operasionalnya internet dan YouTube kalau misalnya saya ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya kita kopas lagi dari RPP ya. Nah, kita yang kopikan saja yang kegiatan intinya saja ya. Nah, untuk yang kegiatan inti dari kegiatan literasi ini, oke, kita kopikan. Kalau saya kasih nomor aja biar mudah. Kemudian nomor 2-nya kegiatan critical thinking seperti ini. Nomor 3-nya pokoknya seperti ini aja, tinggal kopas-kopas ya. Disatu kalikan juga bisa kopas ini. Sama tabel-tabelnya juga bisa dikopas, tapi nantinya hasilnya kurang bagus ya. Jadi mendingan biar rapi, kopasnya teksnya aja. Nah, seperti ini. Kadang kalau di copy sama tabelnya itu ada yang hilang. Jadi daripada kerja 2 kali mendingan seperti itu saja. Nah, untuk penilaiannya ini bisa seperti ini atau silakan aja versi sendiri apa aja gitu. Ini mah bebas ya, di sini mah bebas. Oke, kasih nomor seperti itu. Ya. Kalau sudah dikopikan semuanya, kita tinggal simpan. Nah, ini untuk RPP yang pertama. Kalau mau bikin RPP yang kedua dan ketiga dan seterusnya, tinggal klik aja ini dan langkah-langkahnya seperti yang barusan. Nah, kalau sudah bikin RPP, kita lanjut ke bahan ajar. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya di sini bahan ajar ini kan belum tersedia ya, karena memang kita belum buat bahan ajarnya. Langkah selanjutnya misalnya kita buat bahan ajar, bisa di sini klik dengan mengklik ini atau kita klik bagikan baru. Nah, ini ya, bisa klik ini atau klik yang bagikan baru. Untuk lebih mudahnya kita klik ini aja, bagikan baru. Nah, kita pilih dari upload dari komputer ya, upload dari komputer. Kemudian yang pertama pilih jenis atau bahan ajarnya ya, pilih jenis bahan ajarnya, misalnya ada Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, link artikel, bahan ajar gambar. Nah, saya sarankan menggunakan link sama gambar saja. Kalau pakai Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint, ini ada beberapa siswa yang HP-nya itu nggak bisa buka. Jadi maksudnya harus install dulu Office-nya di HP, baru bisa kebuka. Nah, ini nanti akan mempersulit kita dalam mengajar. Jadi kita bikin aja yang gambar atau link artikel. Gambar kita bisa foto materinya, kemudian masukin ke sini. Atau link artikel ini kita bisa upload atau ambil dari suatu situs atau suatu video ya pembelajaran, bisa dimasukin ke sini. Misalnya saya pilih yang format gambar. Nah, di sini ambil bahan ajarnya dari mana? Nah, misalnya dari komputer ini ada yang ini P1 misalnya ya. Nah, kemudian kasih nama bahan ajar ini misalnya apa nih? Konsep konsep bilangan lah ya, bilangan bulat misalnya seperti ini. Nah, ini nama bahan ajarnya yang akan nampil nanti ketika siswa melihat bahan ajar ini. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya di sini boleh seperti ini. Silahkan catat, pelajari,
dan pahami. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ini kita pilih nih, mau untuk yang sebelumnya nih, bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa. Nah, misalnya ini kita mau di-share, berarti ininya diaktifkan. Kalau tidak mau di-share, istilahnya disimpan dulu untuk misalnya minggu depan atau hari kapan gitu. Kita centang yang ini artinya tidak dibagikan ya. Kalau seperti ini. Kalau seperti ini berarti artinya dibagikan. Jadi siswa bisa melihat. Kalau seperti ini tidak dibagikan, siswa tidak melihat. Tergantung sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita centang yang tes aja. Kenapa tidak semuanya? Karena ini beda-beda ya. Misalnya untuk kelas 7H ini materinya ini, kalau 7D beda lagi. Nah, untuk ini kita ke tesnya aja. Kalau sama ini boleh dicentang. Misalnya 7H sama 7E ini sama materinya. Hari pelajarannya juga sama, tanggal pelajarannya, berarti kita centang 2 ya, sesuaikan saja. Misalnya ini hanya tes aja, berarti kita centang yang tes aja. Kalau sudah, klik simpan bahan ajar. Nah, begitu saja untuk membuat bahan ajar ya. Selanjutnya kita undang siswa. Nah, di sini kan siswa belum bisa masuk ke kelas kita ya, karena belum kita undang. Nah, kita undang dulu, undang siswa dengan cara klik siswa. Kemudian ini gabungkan semuanya. Nanti akan otomatis siswa yang kelas 7H ini masuk ke kelas kita. Nah, 32 siswa telah berhasil tergabung. Oke, klik ini. Nah, kalau sudah, klik aja tutup. Nah, seperti itu. Nah, untuk absensi kelas. Misalnya ada siswa yang tidak hadir ya. Misalnya ada siswa yang tidak, kalau ini untuk rekapnya, jadi siswa yang melakukan absensi akan terlihat di sini. Kalau misalnya siswa tidak melakukan absensi, misalnya sakit atau apa, kita bisa lakukan secara manual di sini. Di rekap absensi kelas. Nah, klik ini. Misalnya Alpan ini tidak hadir karena sakit. Oke, kita klik sakit di sini ya, seperti itu. Misalnya hadir, oke hadirkan seperti itu ya. Oke. Silakan lanjutkan. Kemudian jurnal guru. Nah, jurnal guru ini hanya berlaku apabila ada apa ya, misalnya kejadian di kelas, misalnya ada yang berkelahi atau apa, kita tambahkan di sini kejadiannya, kita waktu kejadiannya kapan, kemudian siswanya siapa ya di kelas ini, kemudian perilaku kejadiannya apa nih ya, misalnya butir sikapnya apa nih, disiplin misalnya, disiplin ya, disiplin misalnya karena misalnya berkelahi ya, misalnya negatif, tindak lanjutnya apa, ke BP lah seperti itu ya misalnya. Ini jarang sih karena kita tidak ke kelas. Nah, untuk komputer based test atau ujian ujian tulis secara online ini, kita bisa bikin ujian dengan cara buat ujian CBT baru. Klik aja. Kemudian di sini jenis ujiannya mau apa? Misalnya kuis aja ya, atau penilaian harian, silakan. Nama ujiannya ini misalnya kuis pertemuan 1. Nah, waktunya misalnya 120 menit. Tanggal mulainya misalnya besok, tanggal 18. Jamnya mulai dari jam 8 misalnya. Berakhirnya itu hari tanggal 19 atau tanggal 18 lagi misalnya. Tapi jam 00 ya, jadi 1 hari misalnya. Nah, soalnya mau diacak tidak mau, berarti ini aktifkan. Kalau tidak mau, ini dinonaktifkan. Misalnya terus kemudian aktifkan ujian, ini siswa bisa mengerjakan ujian ini atau jangan dulu nih, jangan di-share ke siswa dulu nih. Kalau misalnya mau di-share silakan aktifkan, kalau tidak mau di-share ini di-off-kan. Ya, seperti itu. Selanjutnya buat soal. Nah, pertanyaannya ini misalnya contoh aja satu soal ya, misalnya nomor urut 1 ini. Kita pilihan soalnya ada pilihan ganda, ada true false atau salah benar, atau ada menjodohkan, ada short answer, ada esai. Yang esai ini nanti kalau misalnya kita pilih esai ini nanti nilainya harus kita secara manual mengisikan ya. Kalau untuk PG ini nilainya otomatis bisa dinilai oleh sistem ya. Misalnya kita pilih PG. Nah, ini untuk soalnya apa? Misalnya ibu kota negara Indonesia adalah titik-titik seperti itu. Nah, option pertama misalnya Bandung. Option kedua misalnya Semarang.
Option ketiga misalnya Jakarta. Option ketiga misalnya Kuningan ya. Nah, di sini tidak ada option E karena jawabannya sampai D saja ya opsinya. Nah, di sini kita jangan lupa kata kunci jawabannya ini apa. Yang benar kan jawabannya Jakarta ya, berarti C. Nah, kemudian bobot nilainya berapa? Misalnya kalau soalnya disesuaikan dengan jumlah soal ya. Kalau soalnya 5 berarti 20. Kalau soalnya 4 berarti 25. Misalnya ini soalnya satu aja. Jadi 10 lah, 10 lah ya. Nah, kalau klik tambah soal berarti kita menuju ke soal yang kedua. Kalau sudah misalnya selesai cuma satu aja soalnya berarti klik ini simpan dan tutup. Oke, simpan dan tutup. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu sudah. Nah, yang paling pokok itu adalah itu saja dulu ya. Untuk yang kesininya silakan bisa dipelajari sendiri saja. Nah, itu saja bagaimana caranya untuk membuat kelas online di e-learning MTSN 2 Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.